Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan saya Luhut Pangaribuan berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini yang saya ambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di ayat yang ke-27 karena saya melihat bahwa ini adalah inti dari ayat-ayat yang ada di sini. Saya baca, kepada umatnya itu Allah menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Garis bawahi rahasia ya. Rahasia itu ialah Kristus ada dalam dirimu. Sekali lagi, Kristus ada di dalam dirimu. Tuhan Yesus ada di dalam dirimu. Yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Firman Tuhan ini saya ambil dari terjemahan Indonesia sehari-hari ya, biar lebih gampang dipahami. Nah, di sini saya penekanannya sekali lagi, saya akan ulang Kristus ada di dalam dirimu. Yang saya tekankan di sini adalah yakini dan imani bahwa Roh Kudus yang Yesus itu sendiri ada di dalam dirimu. Dan jika Kristus ada di dalam diri kita, tentu seperti yang Tuhan Yesus firmankan juga, bahwa kita berkuasa, kita mampu melakukan hal-hal bahkan yang lebih besar lagi yang Tuhan Yesus lakukan selama ada di dunia. Intinya sekarang adalah bagaimana kita mengimani dan meyakini dan senantiasa melakukan dan mengerjakan apa yang Ia perintahkan. Namun perjalanan hidup tentu tidaklah mudah ya, bahkan banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada hal-hal penting yang harus kita hilangkan, yaitu yang pertama adalah ambisius kedagingan. Maksudnya apa? Ambisius kedagingan itu berbicara tentang keserakahan, tentang pola atau cara kerja yang sangat melebihi dari apa yang kita ekspektasikan. Misalnya mengharamkan segala cara, dan itu sangat salah besar. Dan itu tidak berpadanan dengan Tuhan Yesus minta. Ya. Lalu yang kedua, ego. Ego itu berbicara aku. Kita banyak sering melihat, bahkan para hamba Tuhan mengatakan, aku. Aku itu diganti menjadi kita. Jadi dengan begitu arogansi, kesombongan itu akan hilang kalau kita sudah berbicara kita. Jadi itu dihilangkan, ego sentris. Lalu yang ketiga itu kemalasan. Bapak Ibu Saudara mungkin sering kali mendengar nasihat dari firman Tuhan yang mengatakan belajarlah kepada semut. Amsal 6 ayat 6. Berlaku bijaklah dan belajarlah kepada semut. Dan kita tahu kenapa harus belajar kepada semut. Bapak Ibu mungkin bisa mencari tahu di Google ya. Saya juga men-searchingnya itu di Google. Semut adalah serangga terkuat, walaupun badannya kecil, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mengangkat beban 50 kali lebih dari badannya sendiri. Lalu saya juga mencari tahu ratu semut itu adalah serangga tertua ya, yang memiliki umur yang tertua. Itu bisa mencapai 30 tahun Bapak Ibu. Lalu serangga yang tercepat dalam memangsa. Di situ disebutkan sekitar 225 km per jam ya. Semut itu bisa memangsa mangsanya sendiri. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan semut di mana-mana. Mereka selalu bergerak ke sana kemari, selalu bergerak. Dan saya juga tidak pernah melihat semut itu berhenti dalam jangka waktu yang cukup lama. Mereka selalu bergerak. Bahkan di saat malam sekalipun mereka selalu bergerak. Lalu yang harus kita kerjakan jika Kristus dan iman kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan itu sendiri, kita akan meneladani Tuhan. Berbicara meneladani berarti mencontoh. Kita tidak asing lagi
bagaimana Tuhan Yesus selama ada di dalam dunia ini, Dia selalu memberi kebaikan, memberi pertolongan bagi siapa saja, ya, memberikan mujizat, bahkan menghidupkan orang mati. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Sekarang tidak berbicara hukum Taurat lagi. Perintahnya hanya cukup disederhanakan dengan dua. Kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak mengasihi dirinya? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi percayalah, jika teman-teman atau bapak, ibu, saudara ingin merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam dirimu, kembalilah kepadanya. Lalu yang ketiga, selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Kalau bersyukur saat kita dapat hadiah, naik pangkat, atau dapat sesuatu yang besar, itu semua orang bisa ya. Tapi buktikan dan nyatakan bahwa Kristus ada di dalam dirimu dengan bersyukur pada saat engkau kehilangan barang atau benda berhargamu sekalipun, atau orang-orang yang kau kasihi. Artinya di dalam duka cita pun, di dalam ujian atau tantangan pun, kita akan selalu bersyukur. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam diri kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi penekanan saya, yakini dan imani bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersamamu dan kita ada di dalam Dia. Terima kasih. Sekian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.